wabarakatuh. Om Swastiastu. Di Jakarta, atau yang dulu dikenal dengan nama Batavia, merupakan wilayah di Indonesia yang banyak merekam serangkaian peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Salah satu peristiwa yang terjadi dan sampai sekarang pun masih menjadi kontroversi adalah peristiwa G30 SPKI. Sebuah peristiwa pemberontakan yang menjadi noda hitam bagi bangsa Indonesia sendiri. Peristiwa yang membawa luka dan konflik antar saudara sesama satu bangsa. Peristiwa pilu itu sekarang terekam dalam sebuah monumen yang disebut dengan Monumen Pancasila Sakti. Museum Pancasila Sakti merupakan monumen yang berada di area yang luasnya 14,3 hektar yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada Agustus 1973 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia adalah peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah sebutan bagi peristiwa yang terjadi pada tahun 1965, bulan September tanggal 30 Malang. Sebelum menjadi sebuah monumen dan museum, tempat ini merupakan sebuah kebun kosong yang dijadikan sebagai pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Kemudian tempat ini dijadikan sebagai tempat penyiksaan dan pembuangan mayat para korban G30 SPKI. Monumen ini dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, dari ancaman ideologi komunis yang berada di bawah pengaruh Partai Komunis Indonesia yang pada era tahun 60-an memiliki kekuatan yang cukup besar. Museum Pengkhianatan PKI ini dibangun untuk menggambarkan bagaimana proses pemberontakan yang dilakukan oleh PKI terhadap negara. Di dalam museum ini terdapat puluhan diorama yang menggambarkan pemberontakan berdarah G30 SPKI. Museum Pengkhianatan PKI yang berlokasi di dalam Komplek Monumen Pancasila Sakti ini berisi hampir segala hal tentang pemberontakan PKI yang terjadi pada 30 September 1965. Diorama ini menggambarkan bagaimana sebuah markas kepolisian di distrik Ngawen, Blora, diserang oleh PKI pada 18 September 1942.
dipecah menjadi beberapa rombongan. Musuh yang tiba di daerah Ponorogo ternyata diketahui oleh pasukan TNI. Di sini terjadi perlawanan, hingga pada akhirnya musuh tertembak oleh TNI. Diorama penculikan Panglima Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani yang terjadi pada 1 Oktober 1965, menggambarkan bagaimana gugurnya seorang Letnan Jenderal Ahmad Yani akibat diberondong dengan senjata Thompson. Selanjutnya adalah ruang relik. Ruang relik berisi barang-barang peninggalan para pahlawan revolusi, terutama pakaian yang dikenakan pada saat beliau gugur, petikan visum dokter, peluru yang diketemukan dalam tubuhnya, tali pengikat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ruang pameran foto. Ruang ini menyajikan foto-foto pengangkatan dan pemakaman jenazah pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm. Sumur maut yang menjadi saksi bisu yang merekam bagaimana para jenazah dari 7 perwira tinggi dimasukkan ke dalamnya dengan posisi kepala di
Gerbang ini menjadi saksi bisu peristiwa yang terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. PKI mulai mengadakan penculikan dan pembunuhan terhadap para pemimpin tinggi atau pejabat teras TNI Angkatan Darat. Dalam aksinya, jatuh korban 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat yang dianiaya dan dibunuh oleh PKI, kemudian dibawa ke lubang buaya. Setelah puas menganiaya, perwira yang masih hidup dimasukkan ke dalam sumur tua yang terletak di sana. Pahlawan revolusi ini terletak 45 meter sebelah utara dari sumur maut. Tugu ini terdiri dari 7 patung perwira tinggi yang berlatar belakang dinding setinggi 17 meter dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Ketujuh patung ini berdiri pada sebuah relief yang melukiskan prolog, kejadian, dan penumpasan akan pemberontakan peristiwa G30 SPKI oleh ABRI dan rakyat. Dalam pembelajaran sejarah sendiri, museum pada umumnya berfungsi sebagai tempat untuk menjelaskan lebih dalam tentang peristiwa sejarah yang terjadi kepada peserta didik. Dalam bidang pendidikan, fungsi dari Museum Pancasila Sakti adalah sebagai tempat yang menunjukkan adanya peristiwa yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu adanya pemberontakan terhadap kesaktian Pancasila yang menganut paham komunis. Puncaknya yaitu adanya pergerakan 30 September 1965. Merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi sebuah negara. Keberhasilan atau kegagalan pendidikan di sebuah negara akan menentukan kelangsungan dari negara itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sebuah sensitivitas yang tak terelakkan dari perkembangan sebuah negara. Terkait dengan hal tersebut, Monumen Pancasila Sakti ini juga ikut mengambil bagian bagi pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Om Swastiastu. Di Jakarta, atau yang dulu dikenal dengan nama Batavia, merupakan wilayah di Indonesia yang banyak merekam serangkaian peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Salah satu peristiwa yang terjadi dan sampai sekarang pun masih menjadi kontroversi adalah peristiwa G30 SPKI. Sebuah peristiwa Oke. Yuk. adalah diorama yang menggambarkan bagaimana PKI berhasil menguasai beberapa daerah sehingga PKI melarikan diri dan berusaha menguasai Ponorogo, tetapi gagal.
KKI pun terpecah menjadi beberapa rombongan. Musuh yang tiba di daerah Gimana Mbak Tika jadi MC? Ini bukan foto Mbak, video. di foto, capek, pengen minum, panas, kakinya pegel, Saya kira ke depan lagi yuk. Ratna lagi serius Mbak Ratna. Ratna, ini gimana nih kabarnya? KKL kali ini bro? Ini udah Udah. kita capek banget nih. Kami dari apa dari museum apa sih? Monumen Pancasila. Ya Monumen Pancasila. Di sini mau ke hotel. Habis ke hotel ya, bobo gitu. Terus apa lu kate?